Untuk memahami kebangkitan Kristen di Iran, tonton video ini sampai selesai. Pandangan Anda tentang Iran akan segera berubah jika Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi di negara itu. Sebelum revolusi Islam tahun 1979 di Iran, hanya ada beberapa ratus orang Kristen di antara agama mayoritas di negara itu, Islam. Ketika revolusi berhasil menggulingkan monarki sekuler, maka sangat masuk akal jika kita memperkirakan bahwa populasi Kristen yang kecil akan habis dan agama Kristen akan dikekang di bawah hukum syariah yang baru diterapkan di Republik Islam Iran. Selama 44 tahun terakhir, gelombang penganiayaan terjadi kepada warga Iran yang memutuskan untuk menjadi Kristen. Kekristenan adalah ilegal di Iran. Dilarang memiliki Alkitab dalam bahasa nasional Farsi maupun berbagi iman Kristen dengan orang lain. Para pemimpin Kristen telah ditangkap, diinterogasi dan dipenjarakan di penjara Evin yang terkenal kejam di negara itu. Rezim Iran bahkan telah menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa orang dengan tuduhan murtad dan dianggap sebagai mata-mata yang mengancam sistem Islam mereka. Pemerintah Iran menolak mengakui orang-orang Iran yang berpindah agama menjadi Kristen dan menolak kebebasan beragama bagi mereka. Dengan lingkungan seperti itu, sangat mengejutkan mendengar bahwa dalam 10 tahun terakhir Iran menjadi salah satu tempat dengan pertumbuhan gereja tercepat di dunia. Meski menghadapi hukuman penjara, penyiksaan dan eksekusi, jutaan orang Iran meninggalkan Islam dan berpindah agama menjadi Kristen. Fenomena ini terjadi meskipun ada upaya rezim untuk menargetkan orang-orang percaya dan menyebarkan informasi palsu serta mendorong opini negatif tentang agama Kristen. Sebuah laporan baru dari kelompok advokasi Kristen mengatakan bahwa agama Kristen terus tumbuh dan berkembang meskipun terjadi penindasan brutal dan upaya oleh pemerintah, kelompok dan individu di seluruh dunia untuk menghancurkan agama tersebut. Iran adalah negara yang terkenal dengan ketaatan absolutnya terhadap hukum Islam, yang membuat pengamalan agama apapun selain Islam menjadi sulit, terutama bagi umat Kristen. Pihak berwenang Iran memandang agama Kristen sebagai ancaman terhadap rezim Islam mereka dan umat Kristen yang secara terbuka mengungkapkan iman mereka akan ditangkap, disiksa dan bahkan dibunuh. Open Doors menempatkan Iran dalam 10 negara yang paling sulit untuk menjadi orang Kristen. Mengaku beriman kepada Yesus di negara seperti Iran bukan untuk mereka yang lemah hatinya. Meskipun semakin banyak orang yang beriman kepada Yesus, permusuhan umat Islam terhadap umat Kristen masih menjadi hal yang biasa. Ada cerita yang tidak diberitakan secara luas di media bahwa sejumlah besar perpindahan agama menjadi Kristen terjadi di Iran. Sesuatu yang menakjubkan secara agama sedang terjadi di Iran di mana kekristenan berkembang pesat. Lebih dari 40 tahun yang lalu ketika revolusi Iran terjadi, hanya ada 500 orang Kristen berlatar belakang Muslim. Elam Ministries memperkirakan jumlahnya bisa lebih dari 1 juta saat ini. Dilaporkan bahwa gereja-gereja di wilayah Iran semakin meluas dan bertambah sehingga membuat pemerintah khawatir. David Yengnazar dari Elam Ministries menyatakan pada tahun 2018 bahwa rakyat Iran telah menjadi orang yang paling terbuka terhadap Injil. Christian Broadcasting Network menemukan juga pada tahun 2018 bahwa kekristenan tumbuh lebih cepat di Republik Islam Iran dibandingkan di negara lain manapun. Mengonfirmasi pernyataan ini, survei signifikan yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Gaman, sebuah kelompok penelitian sekuler yang berbasis di Belanda, melaporkan bahwa terdapat jauh lebih banyak penganut Kristen di Iran dibandingkan sebelumnya, yaitu lebih dari 1 juta. Dalam 2 dekade terakhir, Iran memiliki gereja dengan pertumbuhan tercepat di dunia, walaupun Alkitab ilegal, kata Nima Alizadeh, salah satu dari banyak orang Iran yang masuk Kristen dalam beberapa dekade terakhir. Orang Iran seperti Nima diajarkan ajaran Islam sejak mereka dilahirkan dan ia tumbuh dalam keluarga Muslim yang mengajarkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama, tidak ada pilihan lain. Para eksodus ini berasal dari semua lapisan masyarakat, mulai dari pedagang kaki lima dan supir taksi hingga intelektual, seniman dan pegawai negeri. Gereja Rumah, program penginjilan di media online dan pertemuan tatap muka terus menjadi saluran penyebaran Injil ke seluruh Iran. Tuhan menggunakan gereja-gereja Armenia, Kasdim dan Assyria sebagai sumber terang terutama pada tahun-tahun awal setelah revolusi, bagi masyarakat Iran yang kecewa terhadap Republik Islam dan sedang mencari jawaban. Meskipun jumlah komunitas ini di dalam negeri telah berkurang menjadi hanya sekitar 100.000, jumlah penyamaran baru di Iran telah melampaui jumlah tersebut, mungkin 10 kali lipat jumlahnya. Kekristenan juga berkembang di Iran melalui orang-orang yang memberitahu teman dan keluarga mereka tentang iman baru mereka. Gerakan gereja rumah telah dimulai di seluruh Iran, memberikan persekutuan mendalam yang telah membantu banyak orang beriman di Iran untuk tetap teguh dalam iman mereka di tengah penganiayaan yang hebat. Penganiayaan mengancam akan menghilangkan agama Kristen dari Iran.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya, penganiayaan sepertinya malah memacu pertumbuhan gereja. Lebih dari 1 juta orang yang baru berpindah agama yang disebut sebagai Muslim Background Believers, MBB, membaca Alkitab untuk pertama kalinya. Mereka berdoa dan berkumpul dalam kelompok kecil serta membagikan keyakinan baru mereka kepada teman dan keluarga meskipun ada risikonya. Iman mereka luar biasa, memberi semangat dan memberi inspirasi. Gereja bawah tanah di Iran terdiri dari jaringan penganut Kristen rahasia yang berkumpul di rumah, dalam kelompok kecil dan online. Mereka tidak memiliki akses ke gedung gereja dan mereka beribadah secara rahasia untuk menghindari penganiayaan. Gereja rumah adalah satu-satunya gereja di Iran. Gereja rumah ini biasanya terdiri dari tidak lebih 10-15 orang percaya. Pada hari-hari tertentu, mereka tiba satu demi satu di sebuah apartemen kecil atau lokasi lain yang tidak mencolok. Setelah orang terakhir masuk, pintu ditutup dan dikunci dan mereka semua menarik napas dalam-dalam dan bersantai, saling menyapa dengan hangat. Beberapa menit kemudian, kelompok kecil itu mulai bernyanyi dengan sangat lembut diiringi petikan gitar yang pelan. Mereka berhati-hati, tidak ingin suara mereka terdengar di luar tembok tipis ruangan. Namun segera, dengan mata tertutup dan tangan terangkat ke atas, mereka tenggelam dalam musik pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kemudian pengajaran dari bagian Alkitab dipersembahkan dan kebaktian persekutuan berlangsung. Dan akhirnya setelah berbincang-bincang lagi, mereka pergi satu persatu. Beberapa gereja rumah tetap ada selama bertahun-tahun tanpa campur tangan otoritas pemerintah. Sementara yang lainnya mengalami gangguan yang sangat parah. Invasi mendadak oleh otoritas negara bisa terjadi kapan saja, jarang sekali pesan tersebut didahului dengan pesan teks atau panggilan telepon yang mengancam. Semua orang tahu tentang pertemuan-pertemuan Kristen di mana, dan tanpa peringatan selusin pejabat atau lebih menyerbu sebuah pertemuan kecil dan menangkap dengan kasar semua orang yang ada di sana. Pihak berwenang ini juga mengobrak-abrik rumah tersebut, mencari laptop, telepon, publikasi penginjilan termasuk Alkitab dan buku-buku lain, DVD dan video. Mereka mencari apapun yang bisa mereka sita dan diberi label sebagai barang bukti yang memberatkan umat Kristen. Penangkapan dilakukan berdasarkan tuduhan seperti menghina Islam, atau melakukan aktivitas menyimpang yang bertentangan atau mengganggu hukum suci Islam. Leila Gilbert, peneliti senior untuk kebebasan beragama internasional di Family Research Council, berpendapat bahwa Iran hanya mempunyai sedikit kekuasaan dalam membatasi kabar baik Yesus Kristus. Dalam penelitian dan wawancara saya, menjadi jelas bahwa kesaksian orang-orang Kristen baru kepada orang lain sebagian besar disampaikan dalam percakapan yang tenang, didorong oleh studi Alkitab online yang sederhana dan ditegaskan oleh penglihatan, mimpi dan doa-doa yang dijawab secara ajaib, jelasnya. Karena keadaan mereka yang berisiko, orang-orang Kristen yang baru bertobat dengan antusias menyampaikan perubahan kehidupan mereka kepada teman-teman dan orang-orang terkasih namun secara diam-diam dan hati-hati. Namun, kesaksian mereka yang bijaksana dan gigih menyebabkan banyaknya orang percaya baru di Iran yang berkumpul di gereja-gereja rumah kecil, lanjut Gilbert. Mereka yang terlibat dalam gerakan gereja rumah di Iran yakin bahwa kemungkinan ada beberapa juta umat Kristen di sana, tambahnya. Joseph Daniel, manajer regional ICC untuk Timur Tengah, mengatakan dalam laporannya bahwa selama lebih dari 40 tahun rezim Iran telah menganiaya umat Kristen di Iran dengan melarang Alkitab berbahasa Farsi, memenjarakan para pemimpin gereja dan secara keliru menuduh orang-orang yang berpindah agama menjadi Kristen sebagai ancaman keamanan nasional. Tetapi melalui semua itu, Daniel melanjutkan, Tuhan sedang melakukan keajaiban dan gereja bawah tanah Iran terus berkembang pesat. Meskipun banyak risiko, gereja bawah tanah di Iran tetap berkembang. Perkiraan menunjukkan bahwa saat ini terdapat antara 300.000 hingga 1 juta umat Kristen di Iran, yang sebagian besar merupakan bagian dari gereja bawah tanah. Pertumbuhan gereja bawah tanah di Iran disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, gereja bawah tanah di Iran memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Umat Kristen di Iran menghadapi banyak tantangan, termasuk isolasi sosial, diskriminasi dan penganiayaan. Gereja bawah tanah memberikan rasa memiliki dan dukungan kepada umat yang mungkin merasa sendirian. Kedua, gereja bawah tanah di Iran inovatif dalam menemukan cara untuk berhubungan dengan orang percaya lainnya dan menyebarkan Injil. Mereka menggunakan media sosial, TV satelit dan platform online lainnya untuk terhubung satu sama lain dan berbagi kabar baik tentang Yesus Kristus. Ketiga, gereja bawah tanah di Iran berkomitmen untuk memuridkan dan melatih para pemimpin baru. Para pemimpin Kristen di Iran menghadapi risiko yang besar dan terdapat kekurangan pendeta dan guru yang terlatih. Gereja bawah tanah telah mengambil tanggung jawab untuk melatih para pemimpin baru dan membantu mereka bertumbuh dalam iman. Kondisi gereja bawah tanah di Iran saat ini merupakan bukti ketahanan jiwa manusia dan kekuatan kasih Tuhan.
Meski menghadapi tantangan yang sangat besar, gereja bawah tanah di Iran terus tumbuh dan berkembang. Ini adalah sumber harapan dan inspirasi bagi umat Kristiani di seluruh dunia yang menghadapi penganiayaan dan diskriminasi karena keyakinan mereka. Alkitab penuh dengan kisah-kisah yang mengingatkan kita bahwa apapun perlawanannya, Tuhan selalu menang. Ini adalah kisah Yusuf di hadapan istri Potifar, tentang Musa di hadapan Firaun, tentang Daniel di hadapan para singa, ataupun tentang Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah. Hal yang sama telah terjadi di Iran di mana persekusi mengancam akan melenyapkan kekristenan, namun sebaliknya gereja di Iran telah menjadi salah satu gereja evangelis dengan pertumbuhan paling pesat saat ini. Apapun strategi rezim Iran untuk membasmi gereja, justru menjadi bumerang karena gereja malah semakin bertumbuh. Selain melarang pencetakan Alkitab dalam bahasa Persia, menutup lembaga Alkitab dan membakar Alkitab, pejabat pemerintah Iran telah memperingatkan warganya agar tidak membaca Alkitab. Tampaknya, peringatan ini telah menyebabkan banyak orang Iran menjadi semakin bersemangat untuk mendapatkan Alkitab. Dan banyak yang beriman kepada Kristus setelah menemukan Alkitab dan membacanya. Beberapa tahun yang lalu, seorang pejabat pemerintah menampilkan salah satu Alkitab Perjanjian Baru yang dicetak oleh Elam Ministries di televisi nasional dan memperingatkan masyarakat untuk menghindarinya. Namun justru permintaan akan Perjanjian Baru malah melonjak. Banyak orang yang menerima buku ini melalui upaya penginjilan jalanan mengatakan bahwa mereka sedang mencari buku tersebut. Ada yang bilang mereka sudah mencari selama bertahun-tahun. Penutupan gereja oleh pemerintah Iran selama beberapa tahun terakhir telah memaksa umat Kristen berlatar belakang Muslim untuk berkumpul di gereja rumah bawah tanah. Mereka biasanya bertumbuh dan berlipat ganda ketika teman, keluarga dan tetangga memberikan hidup mereka kepada Kristus. Meskipun agen keamanan pemerintah bekerja keras untuk menindak gereja-gereja rumah terlarang ini, terdapat begitu banyak gereja rumah, dan gereja-gereja baru dibentuk secara teratur, sehingga mustahil untuk menemukan semuanya. Situs web Kristen secara rutin diblokir dan saluran TV diacak di Iran. Sensor ini membuat lebih banyak orang penasaran dengan hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh pemerintah. Terlepas dari tindakan sensor ini, situs web yang diblokir masih dapat diakses melalui VPN, Virtual Private Network, dan program acak melalui televisi satelit. Ada ratusan gereja rumah baru yang telah dirintis melalui televisi satelit, media sosial, dan pelayanan lanjutan. 8 pendeta telah menjadi martir di Iran sejak tahun 1979 karena pelayanan mereka. Kasih sayang mereka yang mendalam terhadap Kristus, dan kesediaan mereka untuk menderita demi Dia, telah menjadikan para pemimpin ini teladan yang menarik untuk diikuti oleh seluruh gereja. Kisah kemartiran mereka terkenal di kalangan umat Kristen di Iran, banyak di antara mereka yang ingin memiliki kasih dan keberanian yang sama dalam perjalanan mereka bersama Kristus. Karena teladan para pemimpin mereka, banyak umat beriman di Iran semakin bersedia mengambil risiko untuk memberitakan Injil. Penganiayaan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan dan melumpuhkan gereja. Sebaliknya, melihat orang-orang Kristen bersedia menderita seringkali membuat orang-orang yang tidak percaya semakin mendekat kepada Kristus. Mereka bertanya, siapakah Yesus ini sehingga banyak orang rela menderita? Seorang pria memulai perjalanannya menuju Kristus ketika dia mendengar berita bahwa orang-orang Kristen Iran telah ditangkap karena iman mereka. Kesediaan mereka untuk masuk penjara karena keyakinan mereka membuatnya penasaran, sehingga dia mencari kekristenan secara online. Tuhan menggunakan pencarian internet itu untuk akhirnya menuntun dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Saat ini, gereja di Iran masih menghadapi tantangan besar. Seiring pertumbuhannya yang begitu pesat, ada kebutuhan besar akan pemuridan bagi orang-orang yang baru percaya. Ada kekurangan sumber daya Kristen di Iran karena pemerintah sangat membatasi akses terhadap sumber daya Kristen dalam bentuk apapun. Masyarakat Iran terkadang bisa mendapatkan VPN dan mengunjungi situs-situs Kristen untuk membaca artikel, namun untuk mencetaknya di tangan mereka sangatlah terbatas. Pemerintah Iran juga terus membatasi kebebasan beragama dan menghukum mereka yang mengungkapkan keyakinannya secara terbuka. Umat Kristen di Iran sering menjadi sasaran pelecehan, penangkapan, penyiksaan, dan penjara. Teladan keberanian pengikut Kristus di Iran dalam menghadapi penganiayaan, bersinar terang di tengah kegelapan yang semakin meningkat di Timur Tengah. Harapan dan doa kita adalah agar pertumbuhan kekristenan dapat bertahan dari segala rintangan dan dapat ditegakkan. Mereka akan menemukan kekuatan dan dorongan untuk berdiri tegak dalam kemenangan.